Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Teti. Selamat pagi. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu tugas Ibu. Enggak apa-apa, ini kebetulan sedang santai. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Saya kesini untuk melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, sehingga mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu untuk berbincang-bincang tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang pernah Ibu tangani dan cara-cara Ibu dalam menyelesaikannya. Ya, jadi dalam tugas ini saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan semoga ini nanti bisa menjadi pengalaman juga buat saya, Ibu. Langsung saja, Bu. Yang pertama ini berkaitan dengan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral di sekolah Ibu. Identifikasi dilematika. Yang pertama yaitu identifikasi analisis situasi. Yang kedua yaitu dengan identifikasi pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi nilai yang bertentangan, di mana yaitu dengan membedakan nilai-nilai yang bertentangan itu dengan misalnya keadilan versus kebaikan gitu. Berarti untuk mengidentifikasi ada 3 langkah ya, Bu. Ada analisis, termasuk analisis situasi, identifikasi, dan evaluasi. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, ya, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang saya lalu dikerjakan di sini ya di sekolah yaitu dengan satu berdiskusi secara kolaboratif, diskusi kolaboratif ya. Artinya di sana kita mendiskusikan hal-hal apa atau ada masalah apa kita diskusikan bareng. Yang kedua dengan menggunakan kerangka etika, yaitu memanfaatkan prinsip-prinsip etika untuk menganalisis pilihan. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan jangka panjangnya itu bagaimana. Ya, kami menganalisis dampak dari keputusan itu di dalam jangka panjang ke depannya. Panjang juga gitu prosesnya. Ya, karena memang itu kan harus tidak ada pihak yang dirugikan. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Prosedurnya, langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, data-data, mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan masalah yang terjadi. Yang kedua kemudian mengidentifikasi alternatif. Ya, alternatifnya dari masalah itu bagaimana? Kita pikirkan juga itu. Kemudian yang ketiga yaitu analisis ke konsekuensi. Ya, konsekuensinya kalau kita misal dengan jalan ini konsekuensinya nanti bagaimana itu kita harus memikirkan itu juga. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan, yang kelima yaitu dengan evaluasi hasil. Hasilnya kita evaluasi setelah keputusan itu diambil. Ini juga panjang deh, Bu, prosedurnya. Karena tadi tujuannya itu kan biar tidak ada pihak-pihak yang meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan gitu. Selanjutnya apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika di sekolah Ibu? Agar itu menjadi suatu efektif ya, efektivitas dalam pengambilan suatu keputusan yang pertama yaitu keterlibatan beragam pihak. Dari semua pihak di sekolah itu kita jadikan satu, kita rembuk bareng, itu memang harus ada keterlibatan beragam pihak. Yang kedua keterbukaan informasi yang baik ya. Berarti berkomunikasi yang baik satu sama lain, keterbukaan
keterbukaan itu memang penting. Penting. Iya, tidak menutupi apa-apa untuk kepentingan pribadi. Nggih. Yang ketiga yaitu dengan bimbingan dari mentor, yaitu dengan mencari nasihat dari individu yang lebih berpengalaman dari kita. Nggih. Iya. Nggih, Ibu. Memang kalau kasus itu pasti akan melibatkan banyak ini Iya, nggih, Bu, pihak. banyak pihak. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika tersebut? Tantangannya ya, Nggih. yang pertama yaitu ketidakpastian. Nggih. Kadang memang sulitnya memprediksi konsekuensi jangka panjang dari keputusan itu. Nggih. Kadang kita pinginnya ini, oh memutuskan yang ini, ternyata konsekuensinya Iya, ada yang lain, beda seperti lagi. itu, beda lagi. Yang kemudian emosi, untuk meredam emosi kita, beberapa pihak yang mungkin memang saling bertentangan Nggih. itu sangat sulit. Sulit, Iya. nggih. Yang ketiga, terakhir yaitu konflik kepentingan. Iya. Emosi ini mungkin kadang yang sulit ya Bu untuk Iya. dijaga karena kan terkadang emosi kita itu kan tidak stabil gitu, Iya. apalagi dalam keadaan masalah mungkin akan Iya. lebih ini lagi lebih sulit lagi lah. Itu Mm-mm. mungkin menjadi tantangan yang ini ya Bu, Iya, luar memang biasa. perlunya kesadaran lah, itu Iya. menumbuhkan kesadaran dari beberapa pihak itu kan Iya, sulit. nggih. Nggih, Ibu. Yang berikutnya adalah apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal secara itu enggak ada. Tertata. Enggak tertata itu enggak ada. Misalnya ada suatu konflik, yaitu kita melakukannya secara bertahap. Bertahap. Iya, bertahap artinya dengan menggunakan tahapan tertentu untuk menangani dilema tersebut. Ya tidak langsung serta-merta sekali itu harus langsung, itu tidak bisa karena kita harus mengumpulkan informasi dulu. Iya, dengan pihak yang terkait kita mengklarifikasi itu bagaimana. Yang kedua yaitu waktu untuk kita refleksi. Setelah kita mengevaluasi, kita ada saatnya untuk merefleksikan hal-hal yang baiknya kita bagaimana, seperti itu. Ya. Lagi pula ini mungkin kasus terkadang kan munculnya tiba-tiba nggih Bu. Oke. Jadi nggak bisa kalau misalnya direncanakan terlebih dahulu. Iya, seperti tadi contohnya. Oh iya. Iya ini. Ada anak yang baru istirahat saja langsung ada kita harus mengklarifikasi dulu mendatangkan orang tuanya biar nanti tidak ada salah paham. Kesalahpahaman Iya. Bu. Iya, memang itu anak terkadang memang dengan berbagai sikapnya Iya. terkadang memang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa mengontrol terus. Apalagi anak-anak SD Iya, betul. Ini luar biasa nggih. Untuk yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilematika ini, Ibu? Tentunya kalau di saat kita itu mengalami dilema etika atau permasalahan di sekolah itu banyak tim yang mendukung kami, terutama satu dari guru-gurunya, dari orang tua, wali murid itu sendiri, ataupun dari anak-anak yang kita didik, iya dari warga masyarakat itu ada. Kemudian dari sumber daya dan referensi juga. Iya, kita browsing ya kadang-kala memang misalnya kok sulit untuk kita pecahkan, kita kadang juga browsing mencari referensi lain. Barangkali ada kasus-kasus yang sama nggih Bu yang bisa kita jadikan ini sebagai acuan atau misalnya ketemu dengan sesama kepala sekolah ini ketika ada kasus seperti ini bagaimana gitu. Kita saling curhat. Iya. Itu bisa membantu Ibu untuk mencari jalan keluar yang lebih terbaik, yang terbaik. Ibu, yang terakhir dalam penyelesaian ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan di kasus dilematika etika ini, Ibu? Ya, pembelajaran ya.
pembelajaran yang kita ambil. Satu, komunikasi yang baik dengan keterbukaan. Iya, dengan keterbukaan, tidak menutup-nutupi apa yang kita mau ataupun apa, saling terbuka lah. Itu adalah yang pertama, poin pertama yang harus kita menjadi pembelajaran bagi kita. Yang kedua yaitu refleksi diri. Oh, ternyata kalau seperti itu akan berdampak seperti itu. Lah itu ketika kita mengevaluasi, kita akan menjadi koreksi terhadap diri kita masing-masing, individu kita masing-masing. Yang terakhir adalah keseimbangan nilai, yaitu memahami bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Dan tapi kita ya berharap itu bisa menjadi yang terbaik untuk yang kita terbaik, versinya kita ya. Dan tentunya akan menjadi yang terbaik buat pihak-pihak yang terlibat. Betul ya, seperti itu. Ini untuk wawancara saya, Bu, untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Semoga yang Bu Teti sampaikan juga dapat bermanfaat buat kami dan setidaknya berbagi pengalaman barangkali nanti terjadi dengan saya atau teman-teman, ini bisa menjadi referensi juga buat kami dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya Ibu. Sama-sama. Semoga kedepannya tugas-tugasnya, modul yang lainnya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena semakin kesini kayaknya modulnya semakin butuh ekstra tenaga dan ekstra pikiran. Ibu. Semangat. Amin dan selalu semangat, Bu. Karena kalau sehat. Tidak seperti itu nanti modulnya akan terabaikan. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Teti selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 7 Klarea. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.